Saya tanyakan dulu, masih konsisten mau masuk surga Firdaus? Yakin? Bagaimana kalau kita tawarkan cara masuk yang paling tinggi? Mau? Masuk surga Firdaus itu ada dua cara. Cara standar di surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat 11. Standar itu. Jaga sholat, kalau ada waktu zakat dititipkan berzakat, jangan berbuat zina, berkata-kata yang sopan, yang baik, bertindak yang bagus, jauhi lagha, itu standar. Ada tingkat paling tinggi. Mau? Masuk surganya itu disambut oleh semua malaikat di setiap pintu surga. Dimulai masuknya dari surga Aden. Dan sebelum masuk saat hisab, itu dipakaikan mahkota dulu. Bahkan di alam kubur jasadnya dijaga, gak hancur. Kalau benar cara amalannya. Di alam kuburnya dijaga. Ini kita yakin ya, awas ya. Awas, karena kita kan yakin, ini kan ayat dan hadis. Halo, ini apa? Ayat dan iman kita dipertaruhkan. Kalau nggak yakin berarti imannya dipertaruhkan. Ini bukan Adi Hidayat yang bicara, saya bicara dengan Quran. Bicara dengan apa? Quran. Awas ya. Amalannya satu, terjaga di dunia, terhormat di alam kubur, dimuliakan ketika kembali kepada Allah. Cara kembalinya diberikan mahkota, lalu diminta oleh Allah, hei gandeng bapak ibumu, ajak pasanganmu, panggil keluarga besarmu. Lalu Allah perintahkan semua malaikat berbaris di pintu surga menyambut keluarga ini. Dan malaikat memberikan sambutan kepada mereka dengan mengatakan, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Siapa mereka ini? Tulis ayatnya dulu. Quran surah ke-13 Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24. Jannatu adni yadkhulunaha. Ada orang-orang hamba-hamba Allah yang akan masuk surga dimulai dari surga Aden. Wa man salaha min abaihim. Orang-orang ini adalah orang-orang soleh tuh yang tadi disebutkan, yang oleh Allah diminta menggandeng dulu bapak ibunya yang soleh. Ternyata bapak ibunya pun soleh. Diperintahkan oleh Allah, jangan masuk surga dulu, cari bapak ibumu, gandeng dulu. Allahu Akbar, Pak Ibu. Wa azwajihim, cari pasanganmu, gandeng dulu. Ternyata bu, kalau suaminya soleh itu bisa gandeng ibu. Kalau isinya solihah, gandeng suaminya. Wa dzurriyyatihim, cari dulu keluargamu yang beriman, yang soleh, cari semua. Jadi ternyata ada satu anggota keluarga yang jadi syafaat untuk semua keluarganya. Saya maaf dengan kalimat ini ya, tapi saya mohon sekali sebelum kita berpisah sekarang, mohon ya, siapkan satu orang aja di rumah jadi kebanggaan di hadapan Allah di akhirat. Kalau dunia udah banyak ya, bapak bangga anaknya juara 1, juara olimpiade, dapat Nobel, silahkan ke dunia. Tapi saya titip aja, harus ada satu anggota keluarga kita dibanggakan di hadapan Allah di akhirat. Tunjukkan pada dunia. Gak apa-apa kaya di dunia, biasa. Disebut orang miskin, biasa. Tapi kembali ke akhirat kita punya kebanggaan. Siapa orang-orang ini? Orang-orang ini ternyata ahli Al-Quran. Ahli apa? Ahli Al-Quran. Dari mana taunya? Tafsirnya di surat Fatir, surah 35 ayat 33. Quran surah 13 ayat 23 dibuka dengan kalimat Jannatu adnin yadkhulunaha. Quran surah 35 ayat 33 dibuka dengan kalimat yang sama. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Ada orang-orang masuk surga lewat surga Aden, nggak boleh masuk surga oleh Allah kecuali pakai jubah kehormatan dulu, pakai gelang-gelang emas, pakai mahkota kehormatan. Siapa orang ini? Ayat 32-nya ternyata ahli Al-Quran. Thumma awrasnal kitab alladhina astafaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba pilihan kami. Ketika dipilih oleh Allah, dia konsisten sampai meninggal menjaga Qurannya. Di akhirat dia menjadi syafaat untuk keluarganya. Dan sebelum masuk surga, kata Allah, Allah perintahkan kepada semua malaikat, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Dan malaikat keluar menyambut di setiap pintu surga.
mengucapkan selamat kepada keluarga besar ini. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Selamat kata Allah, sampaikan pada malaikat, malaikat ucapkan selamat. Kata para malaikat, selamat, Anda sabar. Saat di dunia sabar mengamalkan satu amalan ini. Silahkan nikmati surga yang telah disiapkan, tempat terindah yang belum pernah dijamah. Siapa orang ini? Golongan pertamanya ahli Al-Quran. Teman-teman, untuk menjadi ahli Al-Quran caranya 3. Ingat, ahli Quran itu bukan yang hafal 30 juz. Salah. Bukan yang hafal juz 30. Salah. Ahli Quran itu ada 3. Dan semuanya mencintai Quran. Semuanya mencintai apa? Quran. 1, ahli Quran itu ada yang senang ngaji, belajar dan membaca Quran. Tapi dasarnya cinta Quran. Saya pengen pulang sebagai ahli Quran, saya belum bisa ngaji, datang ke Pusdai, masuk kelas belajar Quran, konsisten sampai meninggal, ahli Quran. Ustazah yang sekarang viral meninggal itu kan, coba lihat buku yang sedang dibaca. Lihat bukunya, doanya apa? Doa khutbul Quran. Itu sedang dengan pengajian ibu-ibu, Bu. Itu pengajian ibu-ibu itu sedang baca Quran. Sedang khataman doa khutbul Quran itu. Saya bermohon mudah-mudahan itu yang wafat yang paling termulia itu untuk beliau insyaallah. Husnul khatim. Di Bikers nih, kalau saran saya, ya, sekarang siapkan. Ngaji, sepekan ngaji. Datang, belajar gak apa-apa, jangan malu. Untuk kebaikan itu jangan malu. Malu itu kalau maksiat, sombong malu. Riya malu. Jumawa itu malu. Diajak korupsi malu. Diajak ngaji jangan malu. Gak apa-apa sekelas sama anak TK, sama anak SD, gak apa-apa. Pulang-pulang ngajang naik motor kan. Sambil ngaji, sambil hafalan. Ada viral kisah, tahu Muaz? Muaz itu di Mesir. Bapaknya biker, cuman motornya nggak sebagus Anda itu. Motor biasa. Apa bahasa Rusianya tuh? Butut ya? Itu. Ya, orang menyebutnya motor butut. Tapi apa? Dia jadikan itu sebagai kendaraan surga, road to jannah. Anaknya pengen minta menghafal Quran. Matanya buta kata orang. Tapi saya selalu mengistilahkan ditutup dari maksiat. Sehingga ringan hisabnya. Guru yang mengajarkannya 20 kilo kurang lebih jaraknya. Maka apa yang terjadi? Bapaknya modifikasi motornya supaya mudah digunakan. Lalu berangkat ke tempat menghafal, konsisten diantarkan bolak-balik. Setiap pulang, bapaknya nulis lagi ayat, disimpan di dashboardnya. Ini kisah nyata teman-teman. Kisah nyata. Di anaknya kalau pulang surat apa, nanti diantarkan, bapaknya nulis lagi. Disimpan di dashboard, di perjalanan diperdengarkan anak baca. Bapak lihat ke depan, lihat ayat, lihat ke depan, lihat ayat. Singkatnya, tibalah waktu itu. Selesai hafalan, anaknya hafal Quran, bapak yang mengantar gak hafal. Anaknya yang divonis buta hafal. Hafal Qurannya, tajwidnya, makhrajnya sempurna seperti syekhnya. Viral kisahnya di dunia Arab. Datang reporter, kemudian datang ke situ mau wawancara. Ditanya, perhatikan kalimatnya. Ya Mu'adh, kalau engkau diperkenankan untuk memohon dan permohonan itu terkabul saat ini, kira-kira kamu mau minta apa? Kalau saya diminta bermohon dan permohonan itu akan dikabulkan, perhatikan, maka saya akan memohon kepada Allah saat saya akan menghadap sendirian di hadapan Allah. Enggak ada ayah lagi yang mengantar, enggak ada guru saya yang melindungi, hanya saya dengan Allah mempertanggungjawabkan semua perilaku saya saat hidup di dunia. Maka saya akan berkata, ya Rabb, ya Allah, saya telah berusaha menghafal Quran ini dalam keadaan mata saya buta sampai saya menghadapmu saat ini. Kalaupun saya memiliki banyak dosa sampai dengan hari ini, mohon ya Allah, dengan Quran yang telah saya hafalkan ini, ringankan siksa saya di neraka kalaupun saya harus mendapatinya. Anak kecil, belum dihisab, belum balik, mata buta, menghafal Quran, menjadi ahlak Quran, hanya untuk menyiapkan bekal kembali kepada Allah dan minta diringankan siksanya. Siapa kita? Antum yang motornya saya lihat bagus-bagus tuh. Luar biasa, bangga. Jaketnya, pakaiannya, macam-macamnya. Itu dunia.
Anda kalau pulang dari sini wafat, apa yang Anda bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala?